Berbagai rincian proses hukum terkait dugaan penggelapan aset peninggalan almarhumah Lina Zubaidah kini perlahan telah dilewati oleh Teddy Pardiana. Sebagaimana dirinya memang kini tengah berada dalam pusaran atas prahara tersebut. Lika-liku yang telah dilewati Teddy nampaknya tidak semudah memutarbalikkan telapak tangan. Ya, pasalnya pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung kemarin, menyisakan rasa kekecewaan yang dalam bagi Teddy setelah mengetahui bahwa hakim memutuskan untuk menunda jalannya sidang. Terlepas dari rasa emosinya, terselip sebuah kisah miris yang mana Teddy dan putra tercintanya yang bernama Bintang terpaksa harus mengkonsumsi umbi-umbian dan tinggal di sebuah gubuk lantaran alami kesulitan ekonomi. Akui jika penghasilannya menurun drastis pasca terlibat dalam perkara tersebut, maka seperti inilah curhat Teddy Pardiana usai dirundung oleh fase yang begitu memprihatinkan. Itu betul, karena emang kemarin pandemi semua kena lah ya, mau Big Boss mau siapa juga ngerasain hampir 2 tahun lah sama lockdownnya semuanya gitu ya. Kemarin tinggal di gubuk karena emang sebelumnya juga sewa ya, karena aset kita nggak nempatin aset yang almarhumah, malah kita milih sama si Dede Bintang itu tinggal di gubuk, terus makan ubi-ubian karena emang Dede senengnya makanan ibaratnya kampung lah, ibaratnya lebih healthy, lebih higienis, lebih sehat lah. Ya perasaannya jadi harus bertahan buat menghidupi si kecil, jadi itu yang jadi harus saya niat pingin membesarkan, mensejahterakan. Tahu-tahu karena kerjaan semua pending dengan acaranya wajib lapornya apa-apanya, terus harus stay di Bandung terus misalkan. Jadi ya harus berusaha legowo lah. Sampai saat ini udah alhamdulillah juga mengerucut gitu. Yang tadinya kan nggak ada jawaban apa-apa, udah masuk ke pengadilan negeri. Udah alhamdulillah sih ada titik terangnya buat ini beresnya kapan. Kata tadi saya tanya ke lawyer, ya sekitar 4 kali pertemuan kalau emang ini gitu. Udah dari dulu pekerjaan udah diblok sama mereka. Saya waktu 2020 aja dilaporin, itu harusnya udah berangkat lagi ke luar negeri, ke Jepang, pending. Tanggal 18 Juli harusnya udah ke Inggris, kemarin kerja lagi, harus wajib lapor Senin sama Kamis di Polda. Itu nggak bisa juga. Terus ada kerjaan kita dibatasi nggak boleh keluar kota. Jadi udah udah capek lah. Udah 3 tahun, makanya udah 3 tahun didolimin begini ya saya udah cukup sabar kan. Siap-siap aja kalau merawat Dede Bintang, Putri juga siap-siap aja karena juga itu adik Iki. Di bagaimanapun itu lahir dari rahim Mama Iki gitu. Jadi kayak ya saya siap ngurus gitu kalau memang itu diharuskan seperti itu. Tapi terlepas dari itu tuh ya kita beresin dulu lah hal-hal yang memang dia minta hak. Terus aku juga kan minta kembalikan dulu hak Iki kalau misalkan dianya minta hak gitu. Jadi Iki itu tak ada ini sama sekali sepanjang tadi pada itu mengembalikan aset-aset dia. Itu kuncinya. Bahwa laporan risiko PBN itu adalah ultimum remedium, upaya terakhir dari Iki. Karena disomasi 3 kali sudah dilayangkan, pertemuan 2 kali juga tidak ada titik temu, dia tidak mengembalikan, maka ini pilihannya kan gitu. Jadi jangan dibolak-balik, silakan. Kalau umpamanya dia berdalih seperti itu, semakin menunjukkan itikat tidak baik dari saudara saya. Kalau saya nggak yakin gitu ya, karena uang itu saya yakin ada gitu ya. Kalau dugaan saya gitu ya, itu disembunyikan gitu. Lalu sekarang pura-pura nggak ini gitu, itu dugaan saya itu kamuflase kan gitu ya. Karena kalau dia jujur, jelas itu aliran dana itu kemana pasti. Saya sebagai orang tua ya mestinya ya perlu tahu dong tentang hal ini. Cuma saya nggak ikut campur dan saya tidak berhak mengambil satupun walaupun itu dari saya. Putri anak saya, masa ada kaitannya dengan saya nggak dijawab. Memang saya nggak ada kaitannya. Saya hak waris juga saya nggak ikut campur urusan hal itu. Silakan aja. Anak saya juga udah punya lawyer dan lawyer pun kan udah kontek-kontekan sama lawyernya. Ya udah silahkan gitu. Itu sebetulnya kan mobil itu dibeli oleh Rizky Febian tahun 2016.
ditransaksikan oleh almarhum Lina dengan menggunakan uang Rizky Febian yang ada dititipkan di rekening beliau. Nah kemudian itu mobil itu diambil oleh sopirnya pertama Pak Asep Hermanto dan itu dipergunakan oleh beliau. Dan itu sempat dibalik nama ke Rizky Febian. Nah kemudian pada tahun 2020 yang proses mulai dari Desember 2019 itu karena Rizky Febian itu kesulitan membayar pajak kendaraannya kan ada pajak progresif, kemudian mobil itu dibalik nama ke almarhum Lina, gitu ya. Ya yang sekarang yang diduga kan masalah mobil ya, Innova yang berhubungan dengan mobil aja. Salah satu bukti bahwa kita emang pelunasan pada tanggal 8 Februari 2000 sekian 2020 itu udah harusnya kan kalau dari itunya 3 tahun pelunasan buat utang piutangnya, tapi karena berhubungan dengan almarhumah jadi saya langsung lunasin pada tanggal. Sekarang tuh masyarakat udah cerdas, netizen juga udah cerdas. Saya nggak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ayo silakan urusin semuanya. Karena udah nggak ada hak saya untuk itu. Harta udah ada di anak-anak semua. Harta yang bukan haknya juga udah saya kasih semua. Nggak ada hak di pengadilan juga nggak ada. Harta gono gini nggak dapat harta gono sepeser pun. Kenapa mesti seperti ini? Kasihan. Berbanding terbalik dengan nasib yang dialami oleh Teddy Pardiana, nasib Natalie Holscher selaku mantan istri dari Sule justru tengah diwarnai oleh kisah bahagia sebagaimana kehadiran sosok sang kekasih Muhammad Faris yang menjadi pembeda dalam kehidupannya kini. Digadang-gadang telah menjalin keseriusan usai dilamar tepat di hari ulang tahunnya, santer tersiar kabar Natalie dan Faris diketahui akan melangsungkan pernikahan di tahun 2023 nanti. Menyikapi masa-masa indah yang saat ini tengah dirasakan wanita blasteran Belanda itu memilih untuk menepis isu tersebut. Terlebih dirinya yang kini tengah fokus menjalani karir dan belum ingin melepas status jandanya. Bukan lamar, itu bukan lamar, cuma dikasih cincin aja. Kedepan doain aja pokoknya yang terbaik, kan kita nggak tahu jodoh gimana. Pengen cepet-cepet, enggak lah. Sabar-sabar aja dulu, santai-santai. Gitu. Ada trauma atau rasa takut berbohong? Nggak ada. Pertama awal-awal trauma, cuma sekarang udah ya jalanin aja hidup ke depan. Sudah pasti ini calon ini yang menjadi. Belum, kan aku bilang belum. Kan kita nggak tahu jodoh kan di tangan Tuhan. Berarti Kalau ngomong serius ya pasti ada seriusnya. Memang harus move on. Sampai kapan kita terpuruk terus kita nggak kerja, kita diem di rumah, terus meratapi nasib, nasib gue kenapa gini banget. Jangan kayak gitu, udah kita move on aja ke depan. Terus sama Faris juga, terima kasih juga kalian sudah banyak banget. Aku juga kaget juga banyak banget yang support. Aku kira bakal ada ujian lagi nih dari Allah. Ya ternyata semuanya baik juga. Tanggapannya juga semuanya baik, ya doain aja yang terbaik. Kalau yang klop itu ya namanya juga Sagittarius ya, balik lagi yang sama yang lama gitu. Males kayak yang namanya males ketemu orang baru, terus memulai lagi dengan orang baru gitu loh. Tapi ya udahlah kita lihat ke depannya kayak gini. Ada Magiku Hibiniu. gimana mau cerita? Ya warna, jadi berwarna aja hidup gitu. Jadi menemukan ada senang-senangnya gitu, jadi nggak flat aja hidup. Nggak ada. Pertama awal-awal trauma, cuma sekarang udah ya jalanin aja hidup ke depan. Balik lagi karena hidup itu terus berjalan, mau nggak mau kita yang alfa. Karena aku sendiri kan mama papa udah nggak ada. Jadi karena aku sendiri, terus juga memang dari adik-adik juga semuanya aku yang ngurus. Jadi kalau ngurusin Azam juga udah nggak kaget lagi gitu. Jadi ya mau apapun itu, mau diterpa apapun itu ya harus kuat. Ya kedepannya semoga bisa menjalin komunikasi lagi dengan baik untuk kedepannya, sama nanti lah kita nggak tahu ya. Kedepannya komunikasi yang baik, terus juga
keluarga semuanya kumpul dengan baik, pokoknya akur semuanya, pengennya kayak gitu, dan ego semuanya sama-sama saling diturunin dan sama-sama saling introspeksi diri aja untuk kedepannya aku harus kayak gimana, belajar dari yang kemarin.